Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai pelengkap pertemuan kita di rangkaian Orde 1, saya ingin menyampaikan beberapa aplikasi yang biasanya ini menggunakan rangkaian Orde 1. Aplikasi-aplikasi yang biasa umum digunakan di kehidupan sehari-hari tentunya. Ya. Yang pertama, aplikasi dari rangkaian Orde 1 untuk RC, ya. Rangkaian Orde 1 RC yang resistor dan kapasitor itu biasa digunakan salah satunya untuk flash, ya. Untuk flash pada kamera-kamera, ya. Misalkan di sini contoh saya berikan kamera yang lama, ya, model lama. Nah, konsepnya adalah di sini diberikan sumber tegangan yang tinggi, ya, sumber tegangan yang tinggi, kemudian sumber tegangan ini dia mengisi kapasitor. Dan di sini tentu diberikan resistor tahanan supaya arusnya tidak terlalu tinggi. Kapasitor ini diisi sampai penuh, baru kemudian saklar dipindah kembali ke posisi 2, ya. Dipindah ke posisi 2. Akibatnya apa? Muatan yang banyak ini dibuang melalui R2, ya. Sehingga R2 ini adalah lampu, ya. Lampu ini. R2 adalah lampu. Sehingga R2 ini menyala terang sekali karena arus yang dihasilkan oleh kapasitor ini secara cepat, ya, mengalir melalui R2 dan dalam jumlah yang besar juga. Nah, perlu diperhatikan di sini R1 itu lebih besar, ya. R2 ini ukurannya sangat-sangat kecil sekali, hanya resistor lampu saja. Sehingga didapatkanlah tegangan, sehingga didapatkanlah cahaya lampu yang sangat terang sekali dari foto flash. Ya, ini contoh pertama. Kemudian aplikasi yang kedua, ini untuk kalian mungkin mahasiswa yang pernah bermain dengan Arduino atau alat-alat komponen tambahan dari Arduino, ya. Relay circuit, relay. Ya, mungkin suatu saat kalian akan melihat rangkaian seperti ini, ya. Yang mau saya bahas adalah relaynya. Jadi relay itu ketika kita tekan saklar, catu daya akan akan masuk ke gulungan. Di sini ada gulungan, ya. Dan gulungan ini akan menghasilkan medan magnet. Dan medan magnet yang dihasilkan oleh gulungan ini menarik saklar yang ada di sini. Saklar S2. Nah, jika coil ini kita gambarkan rangkaian ekivalennya, dia berbentuk seperti ini. Dimana di sini sumber, ya, kemudian ada saklar dan ada resistor. Resistor ini adalah tahanan dalam dari kawat yang digulung-gulung ini, ya. Kawat itu kan memiliki tahanan dalamnya masing-masing. Dan di sini juga ada L, induktor. Dari mana muncul induktor? Tentu saja karena ada gulungan, pasti ada induktansi, ya. Nah, ini adalah rangkaian ekivalen dari relay. Dan ini banyak digunakan pada kontrol dari elektronik. Nah, ini contoh aplikasi rangkaian RL. Kemudian yang selanjutnya, untuk contoh yang ketiga itu busi, ya. Kalian yang naik motor, kalian pasti pernah membersihkan busi untuk menghidupkan motor listrik. Busi untuk menghidupkan motor bakar, ya. Mungkin sekarang udah banyak yang pakai injection, jadi dia nggak pakai busi lagi, tapi tentu mobil-mobil juga masih banyak yang menggunakan busi. Nah, busi itu konsepnya sama juga, dia memanfaatkan rangkaian RL, ya. Dimana di sini ada sumber baterai katakanlah baterai motor atau baterai mobil itu sendiri, ada saklar, kemudian dia memberikan arus ke induktor, ya. Memberikan arus ke induktor hingga ketika induktor ini sudah full muatannya, ketika ini dilepas, ketika saklarnya dibuka, arus ini tidak tahu mau lari kemana, ya. Akibatnya arus ini tidak mungkin dia belok ke sini karena ada saklar dibuka di sini, maka arus akan berbelok ke arah busi, ya. Maka dari itulah sering kita lihat di busi itu ada percikan api. Konsep yang sama, ya, ini sama halnya dengan mungkin kalian di sini ada mahasiswa yang mengambil mata kuliah alat ukur. Saya pernah demonstrasikan ke kalian untuk mengetes trafo, ya. Masih ingat waktu kalian kaget saya tes trafo? Waktu kalian mengetes trafo, kalian terkaget di sana, itu konsepnya sama dengan di sini.
induktor itu kita beri muatan, kemudian dilepas tiba-tiba, ya. Kita lepas tiba-tiba supply-nya, dan kalian merasakan adanya percikan listrik di terminal ini. Nah, itulah dia konsepnya sama. Apa yang kalian tes ketika mengukur trafo, baik atau tidak, itu sama prinsipnya dengan pengapian pada mesin-mesin bakar, ya. Mesin-mesin bensin itu. Atau yang kita gunakan busi, ini contohnya busi. Nah, untuk di kedokteran juga, biasanya umumnya kedokteran itu menggunakan hewan sebagai bahan percobaan, bisa kodok, bisa tikus, ya, tikus percobaan. Ada kalanya percobaannya itu adalah memberi setrum dan melihat respon suatu hewan tersebut, ya. Nah, di sini diberikan induktor, kemudian pakai switch juga, dan arus akan mengalir dari induktor ini. Ketika switch dibuka, arus akan mengalir dari induktor yang sudah tercas ini ke kodok tersebut. Akibatnya kodok ini akan tersentak seperti itu, ya. Nah, ini salah satu contoh aplikasi yang digunakan pada kehidupan sehari-hari, pada dunia akademik, dan bahkan juga pada dunia profesional otomotif. Jadi rangkaian RL maupun rangkaian RC ini sangat bermanfaat sekali. Mungkin demikian saja aplikasi dari RL dan RC, rangkaian ORD 1. Semoga kalian paham dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.